Halo, berjumpa lagi dengan saya Fani. Di video ini, kita akan membahas menentukan nilai limit ketahingan fungsi aljabar dengan metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Pada bahasan sebelumnya, kita sudah menentukan nilai limit ketahingan fungsi aljabar dengan metode substitusi langsung dan membagi dengan pangkat tertinggi. Di video ini kita akan membahas mengalihkan dengan bentuk sekawan. Untuk membagi dengan pangkat tertinggi dan mengalihkan dengan bentuk sekawan dapat digunakan ketika hasil substitusi langsung itu hasilnya tak tentu. Yang membedakan adalah membagi dengan pangkat tertinggi itu untuk yang berbentuk pecahan, sedang mengalihkan dengan bentuk sekawan itu untuk yang berbentuk akar. Nah, contoh yang dapat digunakan untuk mengalihkan dengan bentuk sekawan itu, misalkan ini ada limit fx dikurangi gx untuk x mendekati tak hingga, yang hasilnya itu adalah ketika disubstitusi tak hingga dikurangi tak hingga. Caranya itu, kita menyederhanakan bentuk akar dengan mengalihkannya ke akar sekawan. Contohnya, di sini ada contoh soal limit akar x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dikurangi x ditambah 2 untuk x mendekati tak hingga. Cara menyelesaikannya, pertama-tama kita perhatikan bentuk limit ini. Yang pertama ini kan berbentuk akar, sedangkan yang negatif x ditambah 2 ini kan bukan akar. Nah, untuk menyelesaikannya, ini tuh keduanya harus berbentuk akar, jadi yang negatif x ditambah 2 ini harus kita ubah ke dalam bentuk akar. Langkah pertama mengerjakan, kita akan mengeluarkan negatif ini dengan sifat distributif agar nantinya kita lebih mudah untuk membuatnya menjadi bentuk akar, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi negatif dalam kurung x dikurang 2. Selanjutnya, kita akan mengubah x dikurang 2 ini ke dalam bentuk akar. Nah, ini kita akan cari tahu x dikurangi 2 itu akar dari berapa. Nah, caranya itu, ini mudah ya. Hanya dengan akar dari x dikurangi 2 kuadrat. Lalu selanjutnya kita tinggal cari ini x dikurang 2 kuadrat itu sama dengan berapa. Nah, ini sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Sehingga sekarang kita tahu x dikurangi 2 itu sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, sehingga di sini kita lanjutkan. Nah, di sini jangan lupa kita tetap menuliskan tanda kurang. Yang x dikurangi 2 ini kita rubah dengan ini. Jadi akar x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, selanjutnya ini diperhatikan, saya menuliskan ulang dari sini. Nah, di sini ini menjadi kayak di dalam kurung, dan ini kan sama saja dia dikali dengan 1. Nah, selanjutnya saya tetap menuliskan ulang.
satu ini. Di sini saya akan menuliskan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Jadi saya menuliskan ini ke sini, dan saya juga menuliskan ini ke sini di sebelahnya. Yang di bawahnya juga kita tuliskan sama. Nah, ini adalah yang disebut dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, di sini kan ini ada tanda negatif. Nah, lawan dari negatif itu adalah positif, sehingga di sini kita itu menuliskan positif. Ini positif, nah di sini juga. Nah, berlaku juga sebaliknya, kalau misalnya di sini adalah positif, berarti di sini kita menuliskannya negatif. Ini bisa juga di dalam kurung seperti ini ya. Tapi ini itu tidak berubah bentuk. Maksudnya berubah bentuk, akar dari x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 ditambah akar dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dibagi akar x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 ditambah akar x kuadrat dikurang 4x ditambah 4, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Tambah 2. Sesudah menjadi sebentuk seperti ini, kita akan mengalihkan yang ini, akan kita kalikan dengan ini. Cara mengalihkan yang kedua ini nanti akan saya berikan langkah-langkahnya. Kalian nanti hanya bisa tinggal men-screenshotnya saja. Selanjutnya, saya di sini langsung menuliskan jawabannya, hasil dari perkalian keduanya, menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dikurang x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dibagi akar x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 ditambah akar dari x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Selanjutnya kita perhatikan ini, pembilangnya ini bisa kita operasikan. Nah, yang negatif ini kita kali ke dalam, yang menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2, ini dikali ke dalam, ini menjadi negatif x kuadrat ditambah 4x dikurang 4 per, dari sini selanjutnya kita bisa mengoperasikan seperti biasa yang memiliki variabel yang sama. Ini x kuadrat dikurang x kuadrat itu habis, bisa dicoret seperti ini ya. Lalu ada 3x, ini kan positif, ini juga positif 4x, sehingga 3 ditambah 4 itu menjadi 7x. Lalu ini ada
positif 2, negatif 4, sehingga 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, selanjutnya kita akan menggunakan metode membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, caranya kita perhatikan. X dengan pangkat tertinggi. Di sini ada X pangkat 1, di sini ada X pangkat 2 tetapi di akar, sehingga ini kan sama saja X pangkat 1, sehingga pangkat tertingginya adalah X. Ini pangkat tertingginya itu adalah X ya. Sehingga nanti semuanya akan kita bagi dengan X. Nah, di sini kan kita bagi dengan X, berarti kan 7X dibagi X dikurang 2 dibagi X per akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dibagi X ditambah akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 dibagi X. Nah, yang ini, yang atas ini bisa kita coret ini di sini menjadi limit X mendekati tak hingga 7 dikurangi ini tetap 2 per X. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah bagian penyebutnya. Di sini kan ada X. Atau kita juga bisa menuliskan ini sama dengan 1 per X dikali akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, ini juga sama. Di sini saya akan memberikan contoh untuk menyelesaikan yang ini ya. Nanti kan selanjutnya untuk yang sebelahnya juga sama. Di sini kita tulis ulang. Nah, 1 per X ini kalau kita tuliskan, dia itu sama aja akar dari 1 per X kuadrat, sama seperti sebelumnya. Lalu ini kan dikali akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Lalu ini karena udah bentuknya sama-sama akar, sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. Atau bisa kita tulis menjadi X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Karena kita sudah memiliki ini, kita bisa rubah bentuk yang ini dan juga yang ini ya. Nah, ini kan yang kita punya, berarti ini kita ganti menjadi akar X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat tambah 2 per X kuadrat. Ini ditambah, nah yang ini juga caranya sama dengan pengerjaan yang ini ya, yang ini tadi nih. Jadi kita dapat menuliskan menjadi X kuadrat per X kuadrat ditambah dikurang 4X per X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat. Lalu ini selanjutnya kita sederhanakan ini. Nah, ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Yang 7 ini tetap 7.
Nah, ini menjadi 2 per tahingga. 2 per tahingga itu berarti kan untuk limitnya kan berarti mendekati 0 per akar satunya tetap ditambah 3 per X, berarti 3 per tahingga itu sama dengan 0, lalu 2 per X kuadrat hasilnya juga 0, ditambah satunya tetap, selanjutnya yang 4 per X atau diganti berarti menjadi 4 per tahingga. 4 per tahingga itu 0, ditambah 4 per X kuadrat berarti 4 per tahingga juga 0. Nah, ini menjadi 7, jadi kurangin 0 sama dengan 7 per akar 1 ditambah akar 1. Ini menjadi 7 per 1 ditambah 1. Ini sama dengan 7 per 2. Jadi limit ini hasilnya adalah sama dengan 7 per 2. Sekian video dari saya, semoga membantu. Terima kasih.